Pak Kasem tadi Pak Anton berpendapat mengenai pendekatan diplomasi pasti akan dibarengi dengan pendekatan militer seperti itu. Bagi Iran sendiri di tengah bombardir serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas-fasilitas di Iran, apakah Iran masih membuka pintu untuk upaya diplomasi, Pak Kasem? Iya, pasti kalau prioritasnya Iran pasti adalah masalah diplomasi, tapi diplomasi itu harus dijalankan dengan satu pihak yang bisa pahami diplomasi itu. Karena masalah diplomasi itu yakni tuntutan kedua pihak harus diamankan, bukan hanya tuntutan ataupun haknya satu pihak yang bisa dipastikan. Tapi sampai sekarang nampaknya tidak begitu bisa kita percaya bahwa pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat, dan mereka serius dalam perundingan, yakni tindakan yang kita bisa membaca dari perlakuannya Amerika Serikat sampai sekarang, bahkan bukan hanya sekarang, selama 1 tahun terakhir ini Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel dalam sama waktu perundingan bersama mereka. Oleh karena itu ya Iran saya kira sudah sampai ke kesimpulan ini bahwa tidak bisa perundingan tanpa ada leverage yang luar biasa. Oleh karena itu sebagaimana yang saya tadi katakan, sekarang Iran mencoba untuk membangun kekuasaannya atas Selat Hormuz dengan menaikkan biaya bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di kawasan ini dengan 3 hal. Pertama, dia menciptakan tekanan ekonomi pada Amerika Serikat dengan menaikkan harga bensin dan barang-barang lainnya yang menyebabkan tekanan politik dan kemungkinan kekalahan politik parti Trump itu di pemilihan Senat yang akan datang. Masalah kedua adalah menimbulkan korban jiwa yang telah kita saksikan beberapa hari yang lalu itu, yang juga menciptakan tekanan dari dalam Amerika Serikat pada pemerintahan Trump. Dan masalah ketiga atau tekanan ketiga yang Iran sekarang berusaha untuk menciptakan adalah tekanan dari Sekutu Arab Amerika dengan melakukan pembalasan berupa perusahaan infrastruktur, terutama infrastruktur energi dan mungkin di depan infrastruktur kecerdasan buatan, di mana Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu merupakan pemegang saham utama. Oke. Baik, kembali ke studio Mbak Fauziah. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kasem mengenai Amerika ataupun Iran ini mencoba memberikan efek tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan sekutu Amerika Serikat sendiri. Di antaranya kita lihat lonjakan harga minyak sudah melampaui $90 Amerika per barel, dan di Amerika Serikat sendiri pada Senin ini lonjakan harganya sudah lebih dari $4 Amerika per barel, di mana ini sudah mulai menyulitkan kesulitan rumah tangga di Amerika. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya bagaimana bisa memberikan tekanan terhadap kebijakan Trump dalam perang ini. Jadi memang kalau kita lihat dari teori eskalasi ya Mbak, biasanya dikenalkan dengan Tom Schilling gitu, kita melihat bagaimana eskalasi itu ada 2 jenis. Ada yang dilakukan seperti Amerika Serikat yang sifatnya adalah vertikal, artinya untuk menyerang satu target negara begitu, dia bertambah terus-menerus. Tapi ada juga yang sifatnya horizontal seperti yang dilakukan oleh Iran begitu, dan dilakukan di periode pertama, tadi chapter pertama. Dan saat ini juga dilakukan kembali begitu, di mana serangannya ini didistribusikan secara menyeluruh begitu ya, ke horizontal, tidak hanya ke serangan ke beberapa tempat yang memang military base Amerika Serikat saja, tapi juga ke negara-negara teluk. Nah, kalau tadi bicara tadi Mas Kasem, salah satu poin yang diangkat yaitu terkait dengan minyak. Itu salah satu bantalan yang selama ini atau kenyamanan buffer yang disampaikan oleh Trump bahwa Amerika Serikat ini memiliki reservasi atau cadangan minyak yang besar. Salah satu laporan menyebutkan bahwa cadangan minyak Amerika Serikat itu di angka 680 juta barel, Mbak. Dan saat ini sejak Februari hingga saat ini sudah tergunakan sekitar 400 juta barel. Nah, artinya jumlah ini sudah semakin menurun, dan jumlah ini tidak pernah serendah ini sejak 1983, Mbak. Di mana Amerika Serikat waktu itu baru membangun reservasi minyak ini begitu. Dalam konteks ini tentu saja
bantalan-bantalan kenyamanan yang selama ini disiapkan oleh Amerika Serikat juga semakin berkurang, Mbak. Jadi meskipun masih memiliki cadangan, namun cadangan ini berkurang dengan harga yang semakin tinggi dan juga tadi disampaikan bahwa harga semakin tinggi dan juga jumlah yang menuju ke Amerika Serikat juga semakin berkurang begitu, dan inflasi jangan lupa terus meningkat. Ini tentu menjadi beban yang tidak hanya beban militer begitu ya di dalam konteks perang ini, beban fisik tapi juga beban ekonomi. Oke. Nah, Pak Sukron, mengenai kawasan ataupun geopolitik di kawasan, dan ini kaitannya dengan kepentingan energi. Bagaimana Anda melihat hubungan negara-negara Teluk dengan Iran ataupun mungkin Eropa dengan Iran, China, Rusia dengan Iran, ada kaitannya dengan kepentingan energi? Ya, pasti ya, sangat ya, karena suplai minyak dunia itu kan juga diantaranya dari Iran dan itu sangat besar. Tapi justru yang menarik itu kenapa perang ini kayak semacam dikip supaya tetap perang kan? Itu kan justru behind the scene-nya itu. Saya melihat malah justru ada negara-negara yang menjadi rival AS itu pengen supaya dominasi AS itu bergeser. Karena kalau AS ini perang semakin lama, jadi mereka punya waktu tanpa rival. Makanya kan AS juga menuduh kan ketika serangan di basis militer di Jordan itu kan seolah-olah ada negara nih, bahkan disebut oleh AS bahwa ada negara yang membocorkan koordinat ke Iran kan gitu kan. Nah, ini juga pasti bahkan negara-negara Teluk itu sebenarnya pengen perdamaian itu segera terwujud. Bahkan kayak Emirat Arab itu rela membayar kerugian perang Iran karena apa? Kalau segera damai itu lebih menguntungkan Iran sendiri juga, lebih menguntungkan negara-negara Teluk. Karena dengan perang ini negara Teluk itu paling dirugikan sekarang. Amerika juga rugi sebenarnya. Misalkan basis militer yang dibangun 60 tahun yang lalu dengan biaya ratusan miliar dolar, ini hancur juga. Cuma kan di situ ada gengsi, tapi juga ada pihak yang tetap menjaga perang itu tetap hangat. Tapi juga jangan terlalu hangat semuanya terbakar dunia ini. Jangan sampai perang ini juga gitu. Jadi artinya perang tetap saja. Karena apa? Ada pihak-pihak yang juga diuntungkan dalam perang ini. Oke. Nah, tanya ke Pak Anton nih, soal rivalitas militer di balik konflik Amerika Serikat dan Iran. Ada yang diuntungkan nggak? Ya ada, kalau ada. Satu namanya Rusia. Kalau nggak ada perang Iran, Amerika bisa ikut fokus Rusia. Jadi ada teater namanya perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya Amerika juga ikut fokus ke Eropa. Karena ada perang ini, Amerika fokusnya ke Timur Tengah. Sehingga kemudian ketika ini memanas, Rusia-Ukraina nggak ada keterlibatan Amerika. Yang pusing siapa? Eropa. Gitu ya, itu satu. Tapi saya nggak yakin kalau misalnya Cina kemudian ikut menikmati ini. Karena apa? Karena Cina adalah pembeli terbesar dari minyaknya Iran. Jadi kalau ini flow-nya terganggu, tentu bagi Cina itu juga gangguan buat mereka. Gitu. Bagi Cina sih simpel, kalau misalnya bisa damainya lebih cepat, kenapa enggak? Toh saya selama ini juga dapat minyak dari Iran harga murah gitu. Jadi ini ngomong tentang supply. Tapi kalau misalnya apakah ada? Ada. Apalagi misalnya ketika cerita tentang tadi disebut sama tentang dari Robert Pape misalnya, dia kan udah bilang bahwa ini kalau Iran berhasil bertahan, Iran ini bisa jadi negara adidaya di kawasan. Kenapa? Kan Iran itu bukan negara besar, tapi bisa bertahan melawan negara besar berbulan-bulan gitu loh. Jadi ya itu adalah akan memberikan sendiri, dan Iran kan bisa menyampaikan pesan kepada kawasan. Ngapain Anda berlindung sama Amerika Serikat? Kamu sudah bertahan, saya serang terus, tembus. Kenapa nggak minta berlindung sama saya? Gitu kan. Yang saya yang nyerangnya gitu. Jadi gitu. Apalagi ketika instalasi militer banyak diserang. Kan Amerika kemudian bergeser menggeser asetnya ke Israel. Apakah Israel senang? Israel juga nggak senang, katanya. Waduh, kalau gitu abis ini targetnya saya ini. Jangan banyak-banyak di sini, nanti saya yang jadi serang. Ini kan menjadi menarik gitu. Jadi bagaimana kemudian itu saya tidak terlalu yakin bahwa kemudian eskalasi kemudian meningkat seperti tadi bab 1. Kayaknya sih enggak. Kenapa? Ini November bentar lagi. Israel juga lagi mau pemilu, ini ada banyak setting domestik yang harus diperhatikan. Ya ada letupan-letupan biasa karena ini nanti bisa diolah jadi materi kampanye domestik. Gitu. Tapi jangan tinggi-tinggi banget, nanti malah kalau misalnya nggak bisa dikontrol akan jauh lebih bahaya dampaknya. Itu yang kemudian bagi para pihak yang bertikai itu yang mencoba mengontrol bagaimana mereka melakukan konsolidasi domestik. Jadi semua yang dilakukan itu semuanya adalah harapannya bisa diukur, terukur.